saat itu langsung dibawa ke IGD, Selfie langsung dikabarin. Pas waktu jam 3 itu Selfie baru subuh, langsung habis subuh langsung ke rumah sakit. Dari situ terus berlanjut. Pagi-pagi Ambiar, geger. Tepat 7 hari yang lalu, lebih tepatnya di tanggal 23 Juli 2026, sahabat kita, Selfie Nafila harus kehilangan ibunda tercinta setelah berjuang melawan penyakit komplikasi yang dideritanya sudah cukup lama. Dan tentu saja kami segenap keluarga besar Pagi-Pagi Ambiar turut berduka cita, dan kami pun juga berharap semoga sahabat kami ini selalu diberikan ketabahan, kekuatan untuk bisa menghadapi hari demi hari. Dan kami pun juga memberikan apresiasi karena sudah bisa hadir di pagi hari ini. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Selfie Nafila. Sini Selfie, boleh maju dulu. Gak kerasa 7 hari ya, cepat sekali waktu berlalu. 7 hari tanpa mama. Apa yang dirasakan sampai dengan sekarang? Ini aja. Ya pastinya ya kangen sudah pasti, tapi ya itu terakhir Selfie harus tegar. Karena masa depan yang pasti itu adalah kematian. Jadi kita semua berpulang, jadi Allah yang menguatkan. Jadi rasanya malu kalau Selfie harus terus menangisi mama. Kita semua keluarga ikhlas, senantiasa kekuatan kita yang masih hidup ini menjadi jalan yang lancar mama gitu untuk perjalanan. Iya betul gitu. Selfie, kami ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Ya, dan kami juga berdoa agar almarhumah husnul khotimah. Amin. Sobat Ambiar, ini dia Selfie Nafila mengenang sosok ibunda tercinta. Ini dia. Silakan. Makasih sayang. Sebelumnya diagnosa pertama almarhumah itu apa dan di tahun berapa? Kalau mama itu memang sudah sakit diabetes ya selama 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun gitu. 6 tahun. Baru setelah sebulan kemarin itu tiba-tiba mama sesak gitu, lalu kita larikan ke IGD. Di situ baru semua langsung akumulasi dari ada ginjalnya juga, ada pembengkakan di jantung, ada hipertensi. Jadi memang itu ya efek daripada diabetes. Dari diabetes. Dari diabetes ginjal, pasti lari kemana-mana ya. Sampai sempat cuci darah juga? Iya sudah 6 kali. Cuci darah itu 6 kali dalam sehari berapa kali Kak? Dalam seminggu 2 kali. Jadi di dalam 1 bulan 5 hari mama itu di rumah sakit, ada pulangnya ke rumah itu hanya 4 harian gitu. Selebihnya di rumah sakit. Jadi kita melakukan cuci darah itu total sudah 6 kali gitu. Oke, kondisi mulai drop sampai akhirnya keluarga memutuskan untuk dibawa ke rumah sakit itu kondisinya seperti apa almarhumah? Jadi pada saat itu jam 3 pagi ya, jam 3 pagi mama bilang sesak-sesak gitu kan, memang tinggal di rumah kakak. Pada saat itu langsung dibawa ke IGD, Selfie langsung dikabarin. Pas waktu jam 3 itu Selfie baru subuh, langsung habis subuh langsung ke rumah sakit. Dari situ terus berlanjut, jadi drop terus dari situ. Dokter menyarankan mama untuk cuci darah, tapi kita awalnya belum berani gitu. Tapi kasihan kesadarannya pasti ya. Betul, tingkat kesadaran sudah menurun dan memang hanya itu satu-satunya cara untuk supaya racun apa yang ada di dalam tubuh, karena kan cairan itu sudah banyak, akhirnya mau nggak mau itu jalan yang menurut kita bisa meringankan mama, akhirnya kita lakukan untuk cuci darah. Iya. Selama masa perawatan, pengobatan, termasuk juga cuci darah, apa pesan yang barangkali pernah disampaikan oleh almarhumah untuk Selfie? Kalau pesan sebetulnya banyak sekali, karena setelah Selfie hijrah 2 tahun terakhir itu sangat intens sekali sama mama, hampir tiap hari telepon, tiap hari minta doa, dan kadang nggak ngobrol pun kita sama-sama gitu. Selfie suka visit mama sering, jadi mama
ya cuman yang pertama selalu bilang, aduh mama nggak tenang saya ninggalin selfie. Kenapa gitu kan banyak ada saudara-saudara, ada teman-teman gitu. Terus mungkin yang paling terakhir itu yang saya nemenin cuci darah tuh, selfie mama sudah capek gitu. Mama sudah capek maksudnya. Karena apa kan sudah iya, infus pasti juga kan sudah ditusuk-tusuk tidak bisa di terus. tangan, sudah pindah ke sini dada, lalu kan makan juga sudah Sonde. dari apa iya Dari infus. dari selang iya Dari terus selang. di sini jadi pada saat setelah cuci darah itu kan memang ada apa namanya ada drop dan itu harus masuk ICU lagi pada saat itu karena pas waktu mama bilang Safi mama capek akhirnya keluarga memutuskan untuk tidak masuk ICU lagi karena harus pasang ventilator dan lain-lain. Yang pertama yang kan pernah mama masuk ICU jadi IGD masuk ICU perawatan sempat pulang ke rumah apa serangan lagi masuk lagi IGD dirawat pulang sebentar masuk lagi IGD pas waktu cuci darah dan sampai berpulangnya itu di rumah sakit ini 1 bulan 5 hari kita memang fokus untuk apa temenin mama Memberikan yang terbaik. itu semampu kita. Sempat ada firasat dari seorang Salvi atau barangkali dari kakak terkait sebelum kepergian almarhumah. Jadi memang sebelum mama sakit parah gitu barang-barang di rumah Safi rusak semuanya. Jadi kayak lagi mau hair dryer, rambut itu Mati berasap hair dryernya. Terus kacamata kesayangan dari yang belasan tahun Mikala masih umur 4 tahun, kacamata baca itu patah. Ada lagi kacamata yang semua yang serba yang Selfie sayang gitu, kacamata juga patah. Lalu sepatu lagi jalan gitu sama Masan lagi ke acara copot talinya. Terus mobil lampu separuh mati. Sampai ke jam gitu itu padahal baru beli kita udah ganti baterai mati gitu. Wah kenapa nih ya saya udah ada apa karena itu sesuatu yang tidak biasa mungkin kita beruntun dan memang pada saat itu mama sempat kita kan ada kayak saya Mas Frans manajerku ada teman-teman terdekat lah sempat jenguk mama pada saat itu ke rumah cuman Frans nitip selfie gitu kita nggak tahu gitu kan tapi ya Mama bilang gitu kak? nitip ke semua terus selfie harus akur ya karena kamu punya kakak. Maksudnya akur sama siapa? Sama kakakku sampai di rumah sakit pun maaf maksudnya itu sebelumnya memang sudah firasatnya sudah kuat dari mulai 1 tahun sebelum pun saya sudah ngerasa sebetulnya karena mama udah nggak foto lebaran bersama kita setahun 2025 mama sudah nggak foto bareng kita karena memang sudah pada saat itu drop nggak enak badan saya udah berpikir dan dia memilih baju yang saya belikan jadi tidak samaan dengan kita lalu selalu nelpon itu Selfie harus tegar karena kekurangan saya memang cengeng kan gitu nggak bisa kalau cepet sedih gitu kan jadi mama bilang harus tegar tidak ada doa yang tidak terjawab jadi kalau firasat ataupun mimpi sebelum meninggal pun dikasih juga mimpi gitu tapi itu semua Mimpi kuasa sebelum meninggal kak? Iya saya. Kakak juga dimimpiin, Selfie juga dimimpiin gitu. Ada 2 kali gitu dan akhirnya ya mungkin lebih berat ke kalau kakak kan ada yang jagain mungkin gitu. Jadi tapi pada saat itu juga belum ikhlas jadi dikasih waktu sebulan gitu untuk menjadi obat buat kita untuk bisa lebih legowo dan ikhlas. Ya. Safi tadi bilang bahwa tidak ada doa yang tidak terjawab ya. Termasuk juga barangkali doa dari almarhumah ataupun barangkali keinginan almarhumah untuk seorang Selfie. Apa yang nggak diingat? Yang belum terpenuhi gitu kak. Mama pernah minta apa ke Keinginan kakak tapi kakak mama belum yang mungkin memenuhi. Selfie ingat sampai dengan sekarang ini belum juga terwujud. Menikah lagi. Sama kemarin kan saya sempat umroh 2025 itu
sempat video call dari Mekah gitu ke mama, cuman selfie janji ke mama ya. Ini umroh terakhir kalinya selfie 2025, senantiasa selfie bisa selanjutnya pergi ke sana sama suami ya. Man saya selalu bilang bahwa itu sudah hak vetonya Allah gitu, karena pasangan hidup kan rezeki gitu dari Allah. Jadi tapi saya meyakini bahwa pasti itu akan terkabul dengan karena mama mintanya juga pasti yang dunia dan akhirat untuk anaknya. Itu yang terakhir sangat tenang mungkin karena Safi belum punya pasangan hidup. Tapi itu nggak membuat saya kecil hati. Itu ibu manapun pasti mau anaknya betul sayang gitu. Jadi cuman pada saat itu sempat juga kayak ya siapa yang nggak mau gitu kan, Safi juga mau gitu kan. Ya mungkin mama menunggunya itu sudah 12 tahun. Maksudnya untuk anaknya. Untuk punya pasangan lagi. Iya mungkin sampai bertanya, Safi apa mesti doa apa lagi ya mama ya gitu. Jadi pasti doa apa lagi ya nak, maksudnya biar Kakak segera menikah. betul. Gitu ya. Akhirnya saya cuma nguatin ibu saya, mama Safi punya Allah gitu, Allah yang jagain dan kado terbesar juga mama sudah menempatkan Safi di posisi ini pun itu sudah rezeki yang sangat luar biasa. Jadi kalau pasangan hidup Safi nggak punya jawaban, hanya Allah yang punya jawaban gitu. Iya, iya, iya. Gitu, Apa yang dirindukan dari sosok almarhumah? banyak ya. Mama sama seorang ibu tuh kan kalau kita deketan gini aja tenang gitu. Tapi yang paling lucu itu dari mama itu, jujur ini Safi dari dulu itu selalu dapat suplaian sembako tiap bulan dari mama itu. Dapat apa? Suplaian sembako. Apa itu supply? Jadi tiap bulan itu punya jatah dari mama itu. Jadi kayak air mineral, beras, minyak, sabun cuci piring, cuci baju, teh, mie instan. Setiap bulannya? Setiap bulan dari masih menikah, bercerai sendiri sampai sekarang. Mama itu kasih bulanannya. Maksudnya seorang ibu pasti tidak mau anaknya berkekurangan, mungkin gitu maksudnya. Jadi makannya apanya, jadi air mineral kayak berdus-dus gitu. Ya, udah Jadi kita ngasih mama uang, terus sama mama dibalikin lagi ke anak-anaknya, ke cucu-cucunya. Jadi cucu Mikala itu setiap bulan itu dapat, maksudnya kayak uang jajan dari mama. Terus kalau ke saya, Safi beras ada. Kalau enggak air itu kan Safi nggak banyak makan mie instan, nggak apa-apa buat yang tukang pijit kan. Jadi mungkin Safi familiar untuk berbagi itu dari mama gitu. Jadi sampai kemarin itu sebulan sebelum di rumah sakit, dia beliin 4 dus air mineral. Mama berat bawanya 2 dus aja dulu, ya udah 2 dus lagi. Nanti aja kalau Safi kesini lagi. Ternyata pas kesini lagi masih ada 2 dus itu dan mamanya udah nggak ada. Itu mungkin yang kayak hal kecil, telur. Jadi kemarin itu di rumah nggak ada telur gitu. Jadi kayak oh mama gitu maksudnya. Jadi kayak Jadi ingat mama ya Kak. itu, jadi memang disuplai. Mungkin orang mesti itu kewajiban mama itu, mau dimakan atau enggak dia tetap Ngasih ke anak-anak. Biasa sebagai bentuk perhatian. Ya. Sobat Ambiar, kesan baik pun juga bukan hanya dimiliki oleh Selfie, keluarga, kerabat pun juga sahabat kita, King Nasar yang juga punya kesan tersendiri tentang almarhumah ibunda dari Selfie Nafila. Kehangatan seorang ibu itu bisa dilihat bagaimana cara dia mendekatkan diri dengan teman-teman anaknya. Selfie ngelihatnya mama sedekat apa sama teman-teman Selfie? mama itu tidak, apalagi teman dekat ya, sama security itu. Security dulu kita di komplek rumah di Sentul itu mama selalu taruhin teko gitu satu di luar itu. Teh untuk siapapun minum gitu. Jadi mama tuh sangat sederhana. Jadi dekatnya, ya jadi dekatnya itu justru sama satpam, sama security. Ayo makan, ayo apa gitu. Jadi saya belajar banyak dari ibu saya untuk selalu sederhana dan selalu sayang sama orang-orang yang membutuhkan. Itu yang selalu mama pesankan gitu, selalu tukang sapu, mama tuh gitu, tukang sampah. Kalau visit
Safi itu tukang sama. Jadi apalagi ke teman-teman dan orang terdekat gitu. Jadi banyak belajar. Jadi jujur ibu yang sangat luar biasa membesarkan kedua anaknya dengan segala kestrugglannya, tapi sangat tidak pernah mengeluh, hanya ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sampai di detik kepergiannya pun sangat hangat. Kita semua sama teman-teman Safi yang sudah belasan tahun ingat nama, selalu nanya kabar. Jadi termasuk Nasar juga pernah ke rumah kita kan dulu sama Abah juga, bapaknya Nasar. Sosok yang sederhana, yang ramah, yang penyayang, penuh doa, itulah. Kami yakin yang merindukan tentu saja bukan hanya keluarga, bukan hanya Selfie, tapi juga teman-teman atau juga mereka yang pernah merasa terbantukan oleh almarhumah. 7 hari, rasa rindu pas begitu luar biasa sekali. Selfie, kami punya sesuatu untuk seorang Selfie Nafila. Kali ini kami akan memberikan kesempatan untuk Selfie untuk barangkali masih ada yang ingin diungkapkan atau yang belum tersampaikan kepada almarhumah. Selfie, kali ini kita akan menuju suara kerinduan. Silakan. Silakan Selfie. Di sini ada telepon. Silakan diangkat. Mau ngobrol apa sama Mama? Seandainya Selfie bisa mengungkapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang belum sempat terucap, Juga bisa. sampaikanlah sekarang. Mama pasti dengar. Bismillah. Assalamualaikum Mama. Safi yakin Mama sudah berada di tempat yang sangat teristimewa. Safi ingin mengucapkan terima kasih banyak Mama. Sudah menjadi ibu yang sangat luar biasa untuk Selfie, untuk Teteh, untuk keluarga besar. Terima kasih sudah mengantarkan Selfie di usia 41 tahun ini dengan penuh kebaikan. Mama menanamkan silaturahmi dan memaafkan semua yang pernah menyakiti kita. Dari situ Selfie belajar how to bagaimana memaafkan, bagaimana ikhlas, dan belajar bagaimana untuk tidak mengeluh dalam keadaan apapun itu. Mama yang ajarkan kepada kita semua. Mama, satu kata dari Selfie, gak usah takut. Selfie banyak yang sayang, Selfie gak sendirian. Kalau orang Sunda bilang entong melang, jangan khawatir. Allah pasti akan memberikan Selfie takdir hidup yang indah. Karena yang memberikan perjalanan hidup ini adalah wahai Zat yang maha mencintai Mama, maha mencintai Selfie, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti pernikahan yang terbaik sebelum Mama pergi itu adalah yang terbaik untuk Mama dan Selfie. Selfie meyakini apapun takdir yang diberikan itu pasti yang terbaik untuk kita. Gak usah takut Mama. Selfie ada Allah, ada Teh Dewi, ada Rian, ada Kak Karen, Trans TV, semua yang selalu nemenin Selfie dari dulu. Memberikan ruang dan waktunya untuk kita bisa bagi ke semua orang. Waktu Selfie sebulan kita naik seperti naik roller coaster. Secara mental, secara materi, semuanya. Kita yakinkan ke semua di sini di pagi-pagi ambiar bahwa kalau bersama Allah kita nggak akan pernah takut, Mama. Allah akan bukakan semua jalan sampai Selfie bisa menempatkan di tempat terbaik Mama, memandikan Mama, mengain ngafani Mama. Kalau bukan karena kekuatan Allah yang memberikan ketenangan dalam diri Selfie, rasanya Selfie tak sanggup, Mama. Tapi disitulah Allah berperan dan Allah ngasih tahu ke Selfie, buat siapapun, Selfie ada di sini, Selfie aja ingin kasih tahu. Semua yang nonton di sini, Selfie mau kasih tahu Mama bahwa kita mampu ngelewatin ini. Buat yang nonton juga yang ibunya lagi sakit ataupun lagi struggle apapun itu, ada Allah. Semuanya akan
Baik-baik saja. Baik-baik saja, seperti Safi sekarang. Safi tenang, Mama banyak yang sayang. Tahlilan Mama juga banyak yang kirim makanan. Nasar kirim itu, Nisi kirim anggur yang Mama suka itu loh, yang hitam. Dia kasih jeruk, itu pisang, terus anggur hitam, semua makanan yang Mama suka. Jadi Mama gak usah takut, gak usah melang, jangan khawatir. Safi banyak yang sayang, Mama yang tenang. Safi doain dari sini senantiasa perjalanan Mama bertemu dengan yang menciptakan. Semua segala kehisab Mama dipermudah. Safi kirim doa terus dari sini Mama. Ampuni segala dosa, diterangkan kuburannya. Amin. Dan senantiasa Allah mengampuni segala dosa-dosa dan senantiasa bakti Safi untuk Mama. Doa-doa Safi dari sini terus Mama manjang untuk Mama sehingga Mama dapat surga terbaiknya dari Allah. Dan kita ketemu lagi. Ya Mama ya, semua sayang sama Safi, gak usah khawatir. Bismillah kita ketemu lagi di waktu yang paling terindah nanti ya Mama ya. Gitu Mama, nanti 7 harian malam ini Safi kesana nanti bawa kue keju yang Mama suka itu, yang belum Mama sempat makan kemarin pas waktu cuci darah. Nanti Safi bawa ya. Safi, terima kasih banyak. Kami. Doa terbaik untuk almarhum. Ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Ku ingin saat ini